Pemirsa Intens Investigasi. Seolah memang tidak pernah ada habisnya jika membahas dugaan keretakan rumah tangga dalam kehidupan seorang selebriti yang kini juga merambah ke dunia konten kreator Baim Wong. Ya, tak pernah mengucapkan sepatah kata apapun, meskipun tak bisa dibohongi memang, kebanyakan di antara warganet dan masyarakat pun sudah mengetahui adanya prahara dalam biduk rumah tangga mereka. Karena baik Baim maupun Paula sudah tidak lagi harmonis seperti biasanya. Bahkan kerap berada di lokasi yang berbeda dan tak lagi memberikan dukungan kepada satu dengan yang lainnya. Meskipun begitu, yang cukup mencengangkan tentu adalah kabar di mana seorang Baim Wong yang selalu tertutup kepada awak media, kabarnya sempat melakukan sesi perbincangan atau curhat. Dan di saat yang hampir bersamaan, Ibunda Paula juga memposting sebuah foto yang diduga kembali menegaskan apa yang terjadi dalam biduk rumah tangga yang dijalani keduanya sejak tahun 2018 silam. Lantas, seperti apa pula Melanie Ricardo buka suara terkait curhatan Baim Wong kepadanya saat itu? Seperti apa pula sebuah postingan Ibunda Paula diduga semakin menegaskan biduk rumah tangga anaknya dan sang suami yang sedang berada di ujung tanduk. Benarkah pula Paula yang baru-baru memposting video wajah sendu disertai lagu milik penyanyi Mariah Carey berjudul My All ditangkap oleh pakar ekspresi sebagai tanda benar seperti yang sudah diduga banyak pihak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjingnya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terus memantik kehebohan meski tidak ada satupun kata yang terucap dari keduanya. Yang terbaru adalah Baim diduga mengakui adanya sesuatu hal dalam biduk rumah tangganya bersama sang istri Paula Verhoeven saat bincang-bincangnya dengan presenter sekaligus aktris senior Melanie Ricardo. Bak gayung bersambut, dugaan curhatan Baim ini pun diduga membuat Ibunda Paula Herlina Verhoeven akhirnya juga ikut muncul ke permukaan dan seolah membenarkan benar ada yang terjadi dalam biduk rumah tangga anaknya dan pria yang mempersuntingnya di tahun 2018 tersebut. Ia secara tiba-tiba mengunggah potret anaknya tersebut lengkap dengan dua cucunya, Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong. Yang cukup mengejutkan dalam potret tersebut tidak tampak sang menantu Baim Wong. Ditambah lagi Herlina pun dalam postingan yang sama membubuhkan captionnya yang berbunyi seperti berikut ini. Alhamdulillah anak dan cucu selalu sehat. Semoga sehat-sehat terus. Allah selalu melindungi setiap kamu melangkah. Amin. Seolah ia pun sudah mengetahui ada yang janggal dalam kehidupan yang tengah dijalani putrinya dengan aktor Baim Wong tersebut. Ya, di balik dugaan curhatan Baim kepada Melanie Ricardo dan postingan dari Ibunda Paula, memang bisa saja doa-doa tersebut ditujukan Herlina, Ibunda Paula, untuk sang buah hati yang kabarnya akan melakukan umrohnya ke Tanah Suci Mekah. Mampir terlebih dahulu ke negara Dubai sebelum memulai ibadahnya. Lagi-lagi perginya Paula ke negara penting bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia tersebut tampak tidak ditemani oleh sang suami Baim Wong. Baim pasca merilis film terbarunya yang disutradarai sendiri olehnya, agaknya memang sedang disibukkan dengan agenda promo-promo filmnya tersebut. Atau biasanya disibukkan dengan menjaga dua jagoannya di rumah. Lantas benarkah ketidakhadiran Baim kembali dalam momen spesial Paula sekaligus semakin mempertegas bahwa rumah tangga Baim Wong dan Paula jelas-jelas sudah retak dan di ujung tanduk?
pasar. Jadi sekarang kita lagi di pasar. Ini katanya pasar yang dulu itu kalau tadi diceritain itu tempat awal mula perdagangan dimulai. Jadi di sini ada bagian yang emas, jualan emas. Tadi ada kalau ada stock shotnya ada bagian kain, jualan kain. Ini makanan, rempah. Ya? Boleh minta foto nggak? Ini laki-laki sendiri nih nyasar di sini nih. Ini istrinya. Ada yang jualan rempah. Aku nggak suka kopi Dubai. Sementara itu, meski tak pernah mengucapkan sepatah kata apapun kepada awak media dan selalu menghindari jika dimintai keterangannya terkait rumah tangganya, kebanyakan di antara warganet dan masyarakat pun sudah mengetahui adanya prahara dalam biduk rumah tangga mereka. Karena baik Baim maupun Paula pun sudah tidak lagi harmonis seperti biasanya. Bahkan seperti dijelaskan sebelumnya, kerap berada di lokasi yang berbeda-beda dan tak lagi memberikan dukungan kepada satu dengan yang lainnya. Apalagi momen-momen tersebut pun juga bisa dibilang bukan momen kacangan, seperti melaunching sebuah film terbaru yang bahkan di dalamnya juga terdapat Paula sebagai pemain dan pergi ke Tanah Suci Mekah. Lalu seperti apa analisis dari psikolog atas sikap dari Ibunda Paula yang memposting foto Paula dengan anak-anaknya tanpa adanya Baim Wong? Dan benarkah pula momen ibadah umrohnya tanpa ditemani sudah seakan memperjelas ada yang tidak beres di balik rumah tangganya dengan pria bernama asli Muhammad Ibrahim tersebut? Sebetulnya kalau gini ya, orang memposting sesuatu itu belum tentu ada satu masalah atau niat atau apa. Kadang-kadang kalau dia lihat ada fotonya bagus, mungkin dia kangen sama anaknya, bisa dia posting. Jadi pengaruh dari apa yang ada di pikiran orang tua belum tentu juga menjadi terlihat dalam kenapa ini dia posting ini, apakah ada masalah ini, belum tentu seperti itu. Tetapi bahwa mungkin dia kangen atau dia ingin atau sekalian mendoakan anaknya dan cucunya seperti apa, mungkin aja bisa terjadi. Cuman memang bisa diinterpretasi oleh orang lain. Kalau biasa melihat postingan itu selalu satu keluarga penuh, tiba-tiba tidak, maka menjadi satu pertanyaan, kenapa dia tidak memposting ini? Mungkin ada sesuatu, tapi kita kan nggak pernah tahu nih apakah betul ada sesuatu atau tidak. Dia sebagai ibu mendoakan tentang apa yang dilakukan anaknya itu pasti harusnya di jalan yang baik gitu, dan kemudian mendapatkan ridho Allah, berkah dan sebagainya. Kalau menurut saya itu wajar, apalagi kalau untuk anak sendiri biasanya doa orang tua kan juga kenceng banget gitu, apalagi juga untuk cucu-cucunya. Bisa jadi, kan sebetulnya kita nggak boleh menggantungkan apa-apa ke manusia, harusnya kepada Allah. Nah ini mungkin yang dilakukan adalah menggantungkan harapan, menggantungkan orang yang bisa menolong tuh bukan orang tetapi Allah. Itu kemudian dia melakukan ini gitu supaya lebih khusyuk. Kalau kita biasanya beribadah ke tanah suci, itu doa-doa kita insya Allah lebih khusyuk. Kenapa? Nggak terganggu oleh aktivitas kebutuhan duniawi, deadline ini dan sebagainya tuh tidak pernah ada, karena kita datang ke sana memang untuk beribadah. Tapi ini mungkin lebih kepada memang petunjuknya bukan hanya terhadap, belum tentu karena masalah perkawinan kita yang mengindikasikan itu, karena kita tahu di sini ada masalah, tapi belum tentu tentang itu juga sih kalau menurut saya. Pada waktu lalu kan juga pernah, waktu itu kalau nggak salah Baimo akan berangkat haji, itu pun sendiri. Nah, orang kan juga tidak memperbincangkan kenapa dia berangkat sendiri kan. Pada waktu satu orang belum siap, itu kalau mau ibadah itu tergantung kesiapan, bukan tergantung rombongan. Ayo kita berangkat berdua gitu. Tapi kalau bisa memang dalam satu keluarga maunya sih sebetulnya dibarengi gitu. Tapi kalau dua-duanya punya kesibukan yang berbeda, sebetulnya sih nggak ada masalah. Kalau menurut saya akan lebih baik memang barengan. Tapi kalau tidak mungkin kan, pada waktu itu kan juga sempat kejadian Mbak Wi mau berangkat haji sendiri, tapi kan habis itu nggak jadi ya kan.
karena ibu istrinya masuk rumah sakit atau apa gitu. Nah, tapi kalau sekarang juga dia berangkat sendiri kan belum tentu ada sesuatu yang kemudian terkait dengan hubungan suami istri. Kita nggak boleh berpikir sampai ke arah sana kalau kita belum ada statement yang jelas ya. Seperti dijelaskan psikolog terkait arti dari unggahan Ibunda Paula dan momen umrohnya tanpa kehadiran Baim Wong, kembali membahas perihal beberapa momen penting yang tidak dilalui keduanya secara bersama-sama. Selain tidak hadir di acara launching film terbaru sang suami, tidak berselang lama pasca kejadian itu, Paula juga absen saat Baim memperkenalkan wahana permainan yang dibuatnya dan juga tidak menemani Baim Wong saat datang ke kondangan salah satu karyawannya. Seperti apa tanggapan psikolog terkait hal ini? Saya sih nggak tahu ya kalau tidak serumah dan sebagainya, dan belum tentu orang semua pasti itu tidak serumah. Tapi kalau dikatakan mendoakan aja, mungkin dia minta mendoakan yang terbaik tentunya. Kalau menurut saya penting juga, karena orang sedang dalam keadaan misalnya betul ada masalah kalut, ditanya-tanya bisa terpancing. Dan itu akan memperkeruh keadaan, dan ini kan nanti akhirnya masuk ke sosial media dan sebagainya, dan itu berdampak kepada nanti hubungan dia kepada istrinya juga gitu. Jadi menurut saya ya sebaiknya kalau ada masalah jangan diumbar dulu, dan mungkin cara memberhentikan pertanyaan wartawan, doakan saja, doakan yang terbaik, doakan agar tidak terjadi sesuatu yang membuat nanti berdampak kepada keluarganya, anaknya dan sebagainya. Di balik unggahan terbaru Ibunda Paula dan Paula yang seolah semakin asik dengan kesendiriannya, seperti diceritakan sebelumnya, Baim selalu enggan membahas hal apapun yang berkenaan dengan biduk rumah tangganya. Memang membuat banyak spekulasi muncul. Salah satunya Baim yang diduga sengaja memanfaatkan hal ini untuk keperluan promo gratis film terbarunya. Lantas seperti apa jawaban Baim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Ya, agaknya sudah hampir sebulan lebih sejak isu biduk rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven mencuat ke publik. Masih sampai dengan detik ini, Baim maupun Paula masih terus enggan menanggapi hal apapun yang berbau dengan hal tersebut. Selalu mencoba untuk bungkam bahkan meninggalkan awak media saat dikonfirmasi terkait hal ini. Hal tersebut memang membuat banyak spekulasi muncul. Salah satunya Baim yang diduga sengaja memanfaatkan hal ini untuk keperluan promo gratis film terbarunya. Meski begitu, Baim dengan lantang sempat menjawab hal ini melalui akun media sosialnya saat salah satu warganet mempertanyakan hal tersebut langsung kepada dirinya. Lantas seperti apa pula beberapa selebriti seperti Melanie Ricardo angkat bicara soal diamnya Baim? Benarkah Melanie seperti banyak warganet dan masyarakat juga merasakan ada yang tidak beres dalam biduk rumah tangga mereka? Lagi memang menghabiskan waktu di tempat yang lain dulu. Oke. Jadi lu, ini kan kantor lo, Im. Lu tidur di sini? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Berarti udah gak barengan dong tidurnya? Iya. Tapi bener lu mau cerai? Iya, itu doain yang terbaik aja. Kalau itu saya nggak bisa komen, harap ditanyakan langsung sama yang bersangkutan. Tapi jelas intinya apapun yang sahabat saya lakukan, saya selalu support asal itu yang semua yang terbaik buat dia dan juga keluarganya. Wah, enggak lah, masih biasanya masih ngobrol-ngobrol aja. Masih doanya buat Baim dan juga apapun yang lo lakuin,
karya lo, rumah tangga lo, keluarga lo. Semoga semuanya selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedikit tanggapannya tentang Kak Baim dan Kak Paula, Kaulan. Boleh tanggapan dukungan supportnya sebagai sahabat, bagaimana Kaulan selain support? Aduh, bukan kapasitas saya buat jawab. Sebagai dukungan support aja gitu Kaulan. Buat sebagai sahabat gitu Kaulan. Bagaimana Kaulan? Kamu gak ikut aku kan? Kaulan support aja, mungkin doakan yang terbaik itu Kaulan. Iyalah. Gimana Kak? Buat pada yang terbaik, buat Paula, buat Baim, buat semua. Terima kasih ya Mbak. Doakan yang terbaik ya Kaulan ya. Mari. Kasih Kak. Ya aku doain yang terbaik aja buat Baim. Semoga apapun itu yang terbaik. Ya, ayo Mbak. Tapi emang Musnya selalu support Kak Baim. Iya selalu, karena emang teman lama juga dan semoga filmnya sukses, itu yang paling penting ya. Makasih. Aku no comment Mbak karena aku nggak tahu. Makasih ya. Iya pasti. Oh enggak ada. Aku tuh sama Baim tuh deket tapi ya maksudnya ada hal-hal yang emang kan mungkin gitu ya nggak cerita atau apa gitu. Tapi ya menurut aku fine aja sih, nggak ada apa-apa sih. Aku sering ya kelihatan bareng sama Bini. Emang kenapa? Nih, aku lebih sering sama MK. Sebenarnya dua-duanya sih berteman baik kok gitu. Cuma karena kan kalau sama Baim sering ngobrol-ngobrol kerjaan aja gitu. Baik lah, ya baik. Semua kan teman-teman baik gitu. Semuanya baik kok gitu loh. Sementara itu, terlepas dari apapun yang terjadi, Melanie Ricardo sebagai sahabat memang tak menyangkal semua rumah tangga akan menemukan jalan terjal dan masalahnya masing-masing. Untuk itu, ia pun memberikan dukungan kepada Baim Wong dan Paula agar dapat menemukan solusinya. Kan podcast juga kan tipis-tipis doang, nggak. Pokoknya kalau Baim nggak mau cerita, aku nggak mau paksa karena kan itu I don't wanna crossing the boundaries. Walaupun berteman kan, tapi ada batas-batasnya gitu ya. Di sisi lain yang juga cukup mengejutkan tentu adalah di tengah isu keretakan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Baim Wong, Paula Verhoeven baru-baru ini kembali menjadi perhatian warganet terkait unggahan terbarunya yang seolah tengah curhat lewat media sosial. Lalu seperti apa unggahan terbaru dari Paula dan analisis pakar ekspresi? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Ya, gonjang-ganjing dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kondisi yang terlihat jelas dan kasat mata di depan publik ketika Baim Wong dan Paula terlihat tidak hadir bersama, terutama di momen-momen penting masing-masing, seperti baru-baru ini, Paula yang tampak tak hadir dalam acara karya film Baim Wong. Selain Paula yang tak hadir dalam acara karya film Baim Wong, pernyataan Baim Wong di depan Melanie Ricardo baru-baru ini juga begitu memantik respon warganet lantaran secara terang-terangan Baim mengakui bahwa memang benar ada masalah yang kini terjadi dalam rumah tangganya dengan Paula. Bak Gayung bersambut dari unggahan terbarunya di mana Paula menyisipkan lagu milik Mariah Carey. Paula mengenakan gaun dan hijab serba putih sembari minum kopi di sebuah trotoar. Terlihat dari guratan wajahnya yang tampak sedih dan sendu, Paula Verhoeven dalam sebuah unggahan terbaru yang dibagikannya ke sosial media dengan latar lagu milik Mariah Carey berjudul My All. Paula dalam unggahannya tersebut memang seolah ingin memperlihatkan kekuatannya sebagai seorang perempuan, yang dimana di lagu tersebut pun menceritakan seorang wanita yang kesepian dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan kehangatan dari orang yang dicintainya. Sebelumnya, ramai pula di media sosial terkait kemunculan potongan video yang memperlihatkan Paula Verhoeven saat sedang berbicara di sebuah tayangan, di mana dalam potongan video tersebut, Paula secara tegas menegaskan bahwa dirinya belajar agar tak tergantung dengan manusia. Walaupun manusia adalah makhluk sosial,
Namun menurut Paula, apapun yang dilakukan orang lain tidak akan berdampak ke diri kita, seperti orang lain yang mengecewakan kita atau tidak membuat kita happy. Maka dari itu, sebagai perempuan, Paula mempunyai prinsip dalam hidupnya bahwa perempuan harus bisa mandiri dan menjadi perempuan yang kuat, serta tidak mengharapkan apapun dari orang lain. Melihat postingan Paula tersebut, pakar ekspresi pun menganalisis wajah sedih dan sendu Paula dalam video. Hasilnya pun jelas. Pakar ekspresi menjelaskan bahwa wajahnya Paula yang terlihat dalam video tersebut tidak bahagia dengan kondisi yang dialaminya sekarang dan seperti layaknya orang yang sedang kebingungan menjalani hidupnya yang sekarang. Jadi buat aku perempuan tuh harus mandiri karena ya kita harus jadi perempuan yang kuat. Kalau dilihat dari gambaran wajahnya dan kemudian dari video yang ada itu, di situ Paula nunjukin raut wajah yang unhappy gitu ya. Terus kemudian juga lebih banyak menunduk, sesekali melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya untuk mengalihkan fokusnya dia gitu ya. Itu yang kemudian dia lakukan, dan juga jalannya sesekali terlihat dia tersenyum. Karena itu dia tahu di post di kamera gitu ya. Jadi ya ada senyum sedikit tapi kemudian lebih banyak. Dan gerak bahasa tubuhnya dari gerakannya juga bukan gerakan orang yang very inspirited, jadi semangat gitu. Karena wajahnya juga lebih cenderung posisinya dicoba untuk buat netral, hanya dari gerakan badannya. Bahasa tubuhnya kelihatan dia memang tidak dalam kondisi yang sangat bersemangat. Ya. Apalagi dengan tambah gerakannya itu, kemudian dengan suasana lagu, konteks lagunya memang bisa dibilang ya mencerminkan suasana kalau hati anak muda sekarang tidak dalam kondisi yang sangat baik ya, gitu ya. Jadi terserah mau bagaimana, kelanjutan bisa juga belum tahu seperti apa. Dalam konteks itu lebih ke belum tahu dia mau memutuskan apa, menyikapinya bagaimana. Walaupun bisa jadi situasi ini dia sudah mengambil satu proses pemahaman apa yang perlu dilakukan dan bagaimana menyikapinya, sebenarnya saya yakin Mbak Paula sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Kira-kira begitu. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang mungkin lebih lagi andilau ya, antara dilema dan galau ya. Jadi jadi ini situasi yang juga saya yakin tidak mudah dihadapi ketika seseorang berada di kondisi atau di situasi yang Mbak Paula. Kesedihan tidak hanya dari wajah, itu kan kalau kita bicara tidak hanya dari satu aspek ya. Kalau kita bicara mikroekspresi wajah yang kemudian dikorelasikan juga dengan bagaimana sikap tubuhnya, bahasa tubuhnya, gesturnya, gerakan-gerakannya. Nah itu kan memang di saat yang sama beliau kan sedang ngambil pose, status gitu ya, lebih menggambarkan apa ya, ya dia ada di kondisi yang tadinya lagi oke, terus kemudian nggak oke gitu kan ya. Jadi ya dia berusaha untuk keluar dari situasi itu. Kira-kira gambarannya seperti itu sih. Kalau dari yang tercermin dari posisi atau momen di mana dia mengambil gambar untuk statusnya dia atau apapun itu, kira-kira. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.